الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظم شأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه لهم رحمة الله وفضله. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang terbaik, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali kalian telah berada dalam keadaan muslim, berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh telah datang seorang rasul kepada kalian yang merupakan rasul berasal dari golongan kalian sendiri. Amat besar empati yang beliau rasakan terhadap kesulitan yang kalian derita. Amat menginginkan kalian untuk selamat dalam keimanan dan juga keamanan. Amat penyayang dan berbelas kasihan ia, khususnya kepada orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pada hari ini kita ingin secara objektif menilai kondisi bangsa kita, maka akan kita temukan ternyata bangsa kita mengalami degradasi, mengalami penurunan dari berbagai macam aspek. Dalam aspek sosial politik misalnya, bagaimana banyaknya kebijakan yang dirasakan tidak pro kepada rakyat, yang akhirnya membuat banyak sekali rakyat dari bangsa kita menggelar aksi demonstrasi dan juga kerusuhan di berbagai macam tempat. Dari aspek pendidikan misalnya, bagaimana sangat mirisnya bangsa kita dinobatkan sebagai bangsa dengan tingkat rata-rata IQ hanya 78. Dari aspek moralitas misalnya, bagaimana kita temukan amat sangat memprihatinkannya pergaulan remaja-remaja, pemuda-pemudi bangsa Indonesia saat ini. Dan yang paling terasa mungkin dalam aspek ekonomi, bagaimana kita temukan purchasing power dari masyarakat kita semakin menurun dari hari ke hari. Sulitnya kita mencari lapangan pekerjaan, dan juga adanya disparitas, adanya kesenjangan akses menuju kekayaan bangsa ini yang ternyata hanya dinikmati segelintir kecil dari bangsa ini, yang tidak bisa dinikmati oleh mayoritas bangsa yang lainnya. Dan juga aspek-aspek yang lainnya. Hal ini menandakan bahwa harus kita akui bangsa Indonesia tercinta pada hari ini sedang menuju ke arah yang keliru. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Mengapa bangsa kita bisa sampai seperti ini? Mengapa banyak sekali kesulitan dan kesusahan yang saat ini dirasakan oleh bangsa kita tercinta? Salah satu faktor utamanya adalah karena bangsa kita mungkin melakukan mismanagement akibat banyaknya kebijakan yang keliru yang bangsa kita ini ambil. Yang seluruh akar permasalahannya adalah karena bangsa kita sudah mulai perlahan-lahan meninggalkan nilai-nilai ketuhanan, akhlakul karimah,
values yang baik yang telah Allah ajarkan melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dahulu bangsa kita dikenal sebagai bangsa dengan akhlak yang jujur. Namun saat ini kita temukan tidak sedikit oknum saudara sebangsa kita yang bahkan sudah secara telanjang berani melakukan fraud dan juga korupsi di berbagai tingkatan. Dahulu bangsa kita dikenal memiliki atau memegang teguh prinsip akhlak at-ta'awun, gotong royong, saling tolong menolong. Namun saat ini harus kita akui tidak sedikit dari saudara sebangsa kita yang tidak lagi ragu-ragu untuk menjatuhkan bahkan mengkhianati bangsanya sendiri demi kepentingan pribadi maupun golongannya. Masyaallah muslimin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Tentunya sebagai hamba Allah yang beriman, kita menginginkan kondisi yang lebih baik bagi bangsa kita ini. Namun pertanyaannya, apakah yang harus kita lakukan? Apa solusinya? Apa yang harus kita kerjakan? Jawabannya adalah kita harus kembali, apalagi di momentum bulan Rabiul Awal, di momentum bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, kita harus kembali mempraktikkan, mengamalkan nilai-nilai ketuhanan, akhlakul karimah, values yang telah diteladankan, diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dan harus kita ketahui bahwa akhlakul karimah memiliki nilai-nilai luhur, mengamalkan nilai-nilai ketuhanan yang baik, itu merupakan misi utama yang diemban oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, beliau menyatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya misi utama yang aku emban tidak lain dan tidak bukan adalah aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak umatku. Oleh karena itu, marilah kita contoh, kita kembali teladani bagaimana akhlak Rasulullah SAW dalam berbagai peran yang beliau jalani di dalam kehidupan, yang kita akan jalani di dalam kehidupan kita, dalam bekerja dan juga berbisnis misalnya. Utamanya di City Corp yang kita cintai ini, kita teladani bagaimana akhlak Rasulullah SAW dalam bekerja dan berbisnis. Bagaimana beliau dikenal sebagai seorang pedagang yang jujur, amanah, dan juga sangat bertanggung jawab kepada customer beliau, kepada para partner bisnis beliau, bahkan kepada seluruh stakeholder yang beliau miliki. Dalam peran beliau sebagai pemimpin misalnya, bagaimana beliau amat sangat bijaksana dan juga menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Bahkan beliau mengatakan, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Sekiranya putriku yang paling aku cintai, Fatimah ini, ternyata suatu hari terbukti mencuri, maka jangan khawatir, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Kalimat ini menunjukkan bagaimana komitmen yang sangat tinggi dari baginda Nabi terhadap penegakan keadilan dan kesetaraan. Dalam peran baginda Nabi SAW dalam berkeluarga misalnya, bagaimana ia dikenal sebagai seorang suami yang bijaksana, yang sangat menyayangi istri dan anak-anaknya, bahkan berhasil melahirkan generasi-generasi yang cemerlang dari anak keturunannya. Dan dalam peran beliau di masyarakat, bagaimana beliau bersosialisasi, beliau amat sangat baik sikapnya terhadap seluruh manusia, bahkan yang berbeda keyakinan dengan beliau. Masyaallah muslimin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Di surah At-Taubah di ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala jelaskan ada 3 karakteristik utama dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang seorang rasul dari golongan kalian sendiri, yaitu manusia, yang ia yang pertama azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat besar rasa empatinya terhadap kesulitan dan kesengsaraan yang kalian derita. Sangat besar rasa empatinya terhadap kezaliman yang mungkin kalian terima. Sangat besar empatinya mungkin terhadap
situasi yang tidak kondusif yang sedang kalian jalani ini. Harisun alaikum, amat besar keinginannya untuk mengajak kalian kepada keselamatan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amat menginginkan keamanan bagi kalian di dunia dan akhirat dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina raufur rahim, amat sangat berbelas kasihan, amat besar rasa cintanya, rasa kasih sayangnya khususnya kepada orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin jamaah sidin rahimahullah, inilah karakteristik atau akhlakul karimah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang telah bangsa kita mulai perlahan-lahan tinggalkan. Oleh karena itu, di momentum yang mulia ini, di bulan kelahiran baginda Nabi SAW, khatib ingin mengajak kepada diri khatib sendiri dan kita semuanya, marilah kita kembali amalkan akhlakul karimah, nilai-nilai ketuhanan, values yang baik yang telah baginda Nabi teladankan kepada kita di dalam peran apapun yang kita jalani dalam kehidupan kita, di dalam kita bekerja di Citicorp yang kita cintai ini, di dalam kita berkeluarga, di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita memimpin, dan di dalam peran apapun di kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah serta keistiqomahan agar kita bisa memperbaiki akhlak kita. Mudah-mudahan dengan kita memperbaiki akhlak kita dimulai dari diri kita sendiri, kita bisa membawa nasib yang lebih baik bagi diri kita pribadi maupun bagi bangsa kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita di dunia, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan dan kebahagiaan di kehidupan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال أيضا في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق واصرف عنا سيئها ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami petunjuk-Mu sehingga kami bisa mengamalkan akhlak-akhlak yang terbaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami perlindungan-Mu sehingga kami bisa berlindung dari buruknya akhlak yang mungkin akan kami lakukan. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al biladana hadha biladan aminan tayyibatan tardaha waj'al sya'bana sya'ban ta'i'an li'iradatik wahdi zu'ama'ana siratakal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami Indonesia menjadi negeri yang makmur, negeri yang sejahtera, negeri yang berkah yang Engkau berikan ridha atasnya. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jadikanlah bangsa kami, bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang saleh, bangsa yang bertakwa, bangsa yang senantiasa mentaati perintah-perintah dan juga menjaga diri dari larangan-larangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah pemimpin, berikanlah hidayah-Mu, petunjuk-Mu bagi para pemimpin kami, baik di tempat kami bekerja maupun di tempat kami tinggal, maupun bagi bangsa Indonesia ini petunjuk-Mu yang baik, agar mereka bisa senantiasa memimpin kami menuju jalan-Mu yang lurus. Allahumma ja'al yawmana khairan min amsina, waj'al wadana khairan min yawmina, wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah bagi kami hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari-hari yang lalu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah nasib dan keadaan kami di hari esok lebih baik bagi kami dibandingkan dengan hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami hasil yang optimal, yang maksimal, yang terbaik dari segala macam upaya, segala macam usaha, segala macam kinerja, segala macam ikhtiar, segala macam perjuangan yang sedang kami lakukan maupun yang akan kami lakukan. Ya Rabbal Alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kehidupan yang berkah dan sukses di dunia, berikanlah pula kami kehidupan yang selamat dan bahagia di akhirat, serta lindungilah kami dari azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah.